أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib jamaah Masjid Nurul Watan yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di awal majlis ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan, yang mudah-mudahan dengan bertambahnya umur kita bertambah pula ilmu dan amal kita, sehingga termasuk kita di antara orang-orang yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Di antara manusia yang baik adalah yang Allah panjangkan umurnya dan kemudian baik tingkah laku dan perbuatannya. Wa syarrun nasi, dan di antara manusia yang buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah tapi amalnya buruk, amalnya tidak baik, maka tidak berguna, tidak bermanfaat baginya umur yang panjang tersebut, melainkan akan menjadi beban baginya di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat yang kita syukuri di malam hari ini adalah kita dapat sama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, melaksanakan kewajiban kita ibadah salat fardu maghrib yang alhamdulillah telah kita laksanakan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang juga disabdakan oleh Rasulullah, salatul jamaati tafdulu an salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ini punya nilai keutamaan dibandingkan salat sendiri 27 derajat. Dalam riwayat lain 25 derajat. Maka ini juga menjadi sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Lebih daripada itu, kita pun meluangkan waktu untuk berdiam di rumah Allah ini dalam rangka beriktikaf. Maka sama-sama kita tajdidun niyah, perbaharui niat kita, nawainal i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja kita beriktikaf di rumah Allah ini sebagai bentuk kesunnahan, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama kita berada di masjid ini, malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah segala dosanya, ya Allah berikan curahan rahmat
rahmat, yakni kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, hingga nantinya kita sempurnakan dengan salat Isya secara berjamaah. Yang salat Isya berjamaah ini juga punya keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang salat Isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, seolah-olah dia itu salat separuh malam. Walaupun nanti habis Isya tidur kita, atau kita tidak tidur tapi tidak salat malam. Salat malam ini salat sunnah yang dikerjakan setelah melaksanakan salat Isya. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan kemudian siapa Isyanya berjamaah, subuhnya juga berjamaah nanti, faka'annama qama al-laila kullah, seolah-olah dia salat semalam suntuk. Begitulah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi meskipun demikian, masih banyak di antara kita ini yang meremehkan, menyepelekan salat berjamaah. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga salat fardunya dengan berjamaah ini, terlebih kita yang laki-laki, mendapat nilai yang lebih atau mendapat keutamaan tersendiri. Yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kelak di akhirat, di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala kita, kita termasuk orang-orang yang mendapat naungan, tidak merasakan panas, yang kemudian kita berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang kata baginda Rasulullah, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha menjawab panggilan azan untuk datang salat berjamaah 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di antara amalan kita, amalan harian, yakni memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita membahas satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita, ulama yang masyhur, yang ma'ruf, yang diketahui, yang banyak disebut namanya, yang kemudian diambil ilmunya oleh umat Islam. Beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Ghazali. Tentu kalau menyebut Imam Ghazali, di antara karangan beliau atau karya beliau yang monumental adalah Ihya Ulumuddin, ya. Nah, di sini ada beliau juga menulis, mengarang satu kitab namanya Minhajul Abidina ilal Jannah, jalan yang ditempuh oleh seorang abid. Abid ini hamba. Kita semua adalah hambanya Allah, namun tidak semua kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Siapa yang diakui oleh Allah sebagai hambanya? Ya, orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Karena itulah hakikat tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kenapa kita ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini? Minhajul Abidina ilal Jannah, jalan yang kita tempuh agar sampai nantinya kepada tempat yang paling mulia, kekal di dalamnya, yakni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini itu, bahwa orang-orang yang taat pasti akan mendapatkan balasan, kebaikan, kesenangan, yang kesenangan itu jumlahnya tak terbilang, yang kemudian kesenangan itu kekal. Kalau di dunia ini kesenangan kita terbatas. Selain terbatas, kesenangan kita ini ada jangka waktunya. Maknanya bersenang-senang di dunia ini ya sampai kita meninggal. Begitu meninggal, habis, hilang kesenangan dunia ini.
seberapa besar pun rumah yang kita punya, seberapa banyak dan bagus pun kendaraan yang kita pakai, dan seberapa banyak pun uang di rekening kita, akan kita tinggalkan suatu masa. Pasti itu janji ataupun sesuatu yang kita yakini. Maka kitab ini dikatakan sebagai kitab terakhir yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita bisa mengibaratkan, mengumpamakan, kitab ini ibaratnya seperti kesimpulan dan ringkasan dari perjalanan hidup Imam Ghazali, bagaimana beliau melihat dan memperhatikan kehidupan di dunia ini, ya, sehingga beliau memberikan rumusan kepada kita apa kira-kira trik ataupun langkah-langkah yang mesti kita tempuh, yang harus kita lewati agar nanti di akhirat tempat kita itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampaikan pembukaan ataupun gambaran umum daripada kitab ini di pertemuan sebelumnya, bahwa kitab ini memuat sekitar 7 ya, tahapan yang mesti dilewati oleh seorang manusia hamba Allah sehingga bisa kelak merasakan kebahagiaan di dalam surga Allah. Maka kita bahas satu persatu malam hari ini. Al-babul awal, bagian bab yang pertama, al-aqabatul ula, tahapan yang pertama atau rintangan yang mesti kita lewati, disebut dengan wahiyya aqabatul ilmi, tahapan atau tantangan, rintangan dalam rangka menuntut ilmu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang diinginkan, dipinta oleh Allah, kalau kita tahu ilmunya. Maka Nabi menekankan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Karena kalau tidak belajar, bagaimana tahu ibadah-ibadah yang diperintahkan, apa-apa yang mesti ditinggalkan, apa-apa yang mesti dijauhi, apa-apa larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. فأقول وبالله التوفيق يا طالب الخلاص والعبادة عليك أولا وفقك الله بالعلم فإنه القطب عليه المدار. Kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, maka aku katakan kepada kalian, wahai orang-orang yang mencari, menginginkan keselamatan, kemudian menginginkan ibadah, maknanya dalam hidupnya dipenuhi dengan ibadah, menjalankan perintah Allah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Nah, apa taufik ini? Taufik didefinisikan oleh ulama kita, saddu tariqis syarri wa tashilul khairi. Taufik itu ketika Allah menutup bagi kita jalan untuk melakukan dosa dan maksiat, lalu Allah tempatkan kita, mudahkan bagi kita melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini kita bisa duduk di majelis ini, di masjid ini, mendengarkan majelis ilmu, melaksanakan salat berjamaah, itu adalah taufik, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menyadari bahwa ibadah yang kita kerjakan ini bukan semata-mata hasil jerih payah diri kita sendiri, tetapi ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memudahkan kita untuk beribadah. Maka dengan demikian kita jauhkan dari diri kita dari sifat ujub, bangga akan ibadah. Karena ibadah ini bukan semata-mata kita yang menghasilkannya, tetapi Allah lah yang menggiring kita, yang menuntun kita untuk berada di jalan kebaikan. Nah, ini yang dimaksud atau diantara definisi makna daripada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi, maka hendaklah kita ini berilmu, punya ilmu. Kenapa? Karena ilmu inilah titik intinya, porosnya, ya,
atau bahasa kita ya bagian poin penting ya dalam hidup ini, apapun itu merujuknya kepada ilmu. Jadi kemudian banyak buku yang ditulis, ya, banyak sesuatu yang disampaikan. Ya, bahasa kita ceramah-ceramah seperti ini semuanya sumbernya apa? Ilmu. Ya, apa yang disampaikan semuanya adalah sumbernya dari ilmu itu sendiri. Wa'lam, dan ketahui, kata beliau, annal ilma wal ibada jauharani li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma' min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'zil wa'izin wa nazarin nazirin. Jadi ketahuilah, kata beliau Imam Ghazali, ilmu dan ibadah. Jadi ilmu dan ibadah, dua poin, dua hal penting ini adalah inti yang kemudian karena sebab dua hal ini, ilmu dan ibadah ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari karangan, tulisan, ya, penyampaian, ceramah, kemudian diskusi, perdebatan, ya, bahkan karena ilmu dan ibadah, kata beliau, balli ajlihima unzilatil kutub wa ursilatir rusul. Karena ilmu dan karena ibadah inilah Allah menurunkan kitab sucinya dan mengutus para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada manusia, memperkenalkan kepada manusia siapa yang menciptakannya, mengajarkan kepada manusia lewat perantara para nabi dan rasul bagaimana mereka bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka bersikap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang disampaikan semuanya adalah ilmu. Ya. Bal li ajrihi ma khuliqatis samawati wal ard wa ma fihinna min khalq. Bahkan karena ilmu dan ibadah inilah diciptakannya alam semesta ini, bumi dan langit ini. Karena apa? Bumi dan langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, kita kemudian mengakui adanya pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengerjakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Maka renungkanlah dua ayat dalam Al-Qur'an yang itu cukup untuk menjadi landasan atau argumen bagi kita bahwa ilmu dan ibadah ini dua hal yang paling penting di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat yang pertama dalam surah At-Talaq ayat 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan juga begitu bumi serupa sama dengan langit, ya, juga 7 lapis, dan kemudian turunlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi ini agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha luas ilmunya meliputi segala apa yang ada di alam jagat raya ini. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Allah menciptakan semua ini agar kita mengetahui, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, bahwa pencipta itu ada. Dan kemudian dengan melihat ciptaan ini kita kemudian mengetahui dengan ilmu, atau akhirnya kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sifat yang kamal, yang sempurna, dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Lalu kemudian ayat yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi yang pertama tadi erat kaitannya dengan ilmu. Allah yang mengetahui bagaimana langit diciptakan dengan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan galaksi, kemudian bumi ini, dan selanjutnya tujuan diciptakannya atau Allah menciptakan jin dan manusia ini illa liya'budun, kecuali tidaklah jin dan manusia diciptakan melainkan untuk beribadah, menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas dalam Al-Quran pun Allah menekankan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Jadi ilmu pertama ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'azim bi amrayni huma al-maqsudu min khalqid daraini, maka agungkan dua hal ini, muliakan dua hal ini, dahulukan dua hal ini, ilmu dan ibadah, selain di atas segala-galanya, karena dengan ilmu dan ibadah inilah Allah menciptakan ad-daraini, dua dunia, atau bahasa kita ad-dunya wal akhirah, dunia dan juga kehidupan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau pun di sini menukil beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaan orang yang berilmu atau seorang yang alim. Fahaqqun lil abdi alla yashtaghila illa bihima, maka suatu menjadi haknya atau yang harus diperhatikan oleh seorang manusia ini, jangan menyibukkan diri kecuali dengan dua hal ini, dengan ilmu dan ibadah. Dan juga jangan bahasa kita, membuat dirinya berletih-letih ya, kecuali hanya untuk mendapatkan ilmu dan ibadah ini. Wala yanzura illa fihima, jangan melihat sesuatu kecuali hanya pada dua hal ini. Wa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi, selain daripada ini bisa dikategorikan umumnya adalah perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang tidak baik atau tidak ada kebaikan padanya, hanya tipu daya, permainan, tidak menghasilkan apa-apa. Inilah yang terjadi. Banyak manusia yang hidup di dunia ini menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa waktu yang dia pakai dari 24 jam yang Allah berikan sehari semalam ini, berapa yang disisihkan, berapa yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang hanya mencukupkan dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu berapa jam? Ya, kalau dilaksanakan, itu pun kalau dikerjakan. Kalau sudah ditinggalkan salat, apa tak lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka tentu kalau tidak menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah ini, artinya banyak waktu yang kita miliki ini terbuang sia-sia, percuma. Fa idza alimta dzalika fa'lam anna al-ilma asyraful jauharani wa afdaluhuma. Kalau kita sudah mengetahui ilmu dan ibadah ini dua hal yang luar biasa, maka yang mana sebenarnya lebih unggul, ilmu atau ibadah? Nah, maka beliau menyebutkan bahwa ilmu lebih selangkah di depan ketimbang ibadah. Maknanya ilmu ini jauh lebih ataupun lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada ibadah, atau tingkatannya naik selevel, ilmu di atas daripada ibadah. Maka beliau menukil beberapa hadis Nabi, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajuli min ashabi. Keutamaan orang yang alim itu daripada ahli ibadah, ya, seperti keutamaanku, kata Nabi, pada sahabat yang paling bawah, paling rendah di antara sahabatku yang ada. Maknanya kedudukannya. Lalu beliau pun dalam doa mengatakan, nazaratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ya, melihat kepada seorang yang alim lebih aku cintai daripada beribadah setahun, siangnya berpuasa, malamnya salat qiyamul lail. Kenapa demikian? Karena kita dengan melihat seorang yang alim itu banyak yang bisa kita dapatkan. Melihat bagaimana berbicaranya, bagaimana ilmu yang disampaikan, bagaimana tingkah lakunya, perbuatannya. Apa yang dicontohkan adalah semuanya bernilai
ilmu yang kemudian bisa kita jadikan pedoman pegangan dalam hidup. Begitulah para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan qudwah, contoh bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ala adullukum ala asyrafi ahli jannah, kata Nabi kepada sahabat, maukah kalian aku tunjukkan siapa penduduk surga yang paling mulia? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu wahai baginda Rasul. Maka Nabi mengatakan, hum ulama'u ummati, mereka adalah ulama dari kalangan umatku. Artinya mendapatkan kemuliaan tempat di dalam surga. Surga ini kan berbeda level dan tingkatannya. Maka di antara yang mendapatkan tingkatan yang tinggi di dalam surga Allah, mereka adalah para ulama. Maka dengan ini jelaslah bahwa ilmu ini selangkah lebih di depan atau sederajat, selevel lebih tinggi daripada ibadah. Atau maknanya orang yang beribadah dengan berilmu itu lebih derajatnya atau lebih daripada orang yang hanya beribadah tetapi kurang dari sisi ilmunya. Fa innal ilma bil manzilati asy-syajarati wal ibada bi manzilati thamratin min thamaratiha. Maka diberikan perumpamaan, ilmu ini ibaratnya pohon, sementara ibadah itu adalah buah daripada pohon. Kira-kira mana yang lebih bagus, buahnya atau pohonnya? Tentu pohonnya. Buah begitu dipetik, dimakan, habis, hilang. Tapi pohon bisa menghasilkan banyak buah. Maka inilah dikatakan al-amalu atau al-ibadah, amal, perbuatan, ibadah yang kita kerjakan, samratun min samaratil ilmi, dia adalah buah daripada ilmu. Dulu beberapa tahun yang lalu misalnya, sebelum ramai kajian di Pekanbaru ini, mungkin kita tidak tahu bagaimana keutamaan berkurban, ataupun kalau tahu ya tidak terlalu diperhatikan. Bagaimana keutamaan ada namanya puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ada puasa Ashura tanggal 10 Muharram, tak pernah kita kerjakan. Begitu kita mengetahuinya, mendengar ustaz berceramah, hadir di majelis ilmu, hanya kita tahu, wah ternyata kurban ini besar pahalanya, ya. Maka kemudian terdorong kita, termotivasi kita untuk berkurban. Kita tahu puasa Arafah 9 Dzulhijjah, dulunya kita biarkan saja, besok lebaran, hari ini makan-makan saja, hari raya Idul Adha. Tapi begitu mengetahui pahalanya ternyata mengampuni dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sehingga begitu masuk bulan Zulhijjah tanggal 9 Zulhijjah, berusaha untuk melaksanakan puasa sunnah. Sebelumnya tidak tahu, tapi begitu tahu akhirnya beramal. Fa'idhan la budda lil 'abdi an yakuna lahu min kilal amrayni hazzun wa nasibun. Maka hendaklah kita ini mengambil bagian daripada ilmu maupun ibadah itu. Walihada qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ada ungkapan disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri yang mungkin kira-kira mana nih, ibadah kita dahulukan atau ilmu, berilmu atau beribadah nih. Maka kata beliau memberikan satu rumusan, ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah. Tuntutlah ilmu, belajarlah, tapi jangan sampai karena belajar ini akhirnya kita menyepelekan atau mengabaikan ibadah. Lalu kemudian utlubu hadhil ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Kerjakan ibadah sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai karena sibuk ibadah tidak ada waktu yang kita pakai untuk belajar menuntut ilmu. Yang pada hakikatnya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab lain, kitab Bidayatul Hidayah, beliau membagi 4 di antara kegiatan aktivitas seorang manusia setiap harinya ini tidak lepas dari 4 hal ini. Apa 4 hal ini? Pertama, talabul ilmi, menuntut ilmu, dan ini yang paling penting. Maka dalam sehari semalam itu mestinya ada waktu yang kita pakai untuk belajar. Kemudian ada waktu yang kita pakai untuk beribadah.
Ada waktu yang kita pakai untuk menolong, membantu orang lain. Ada mungkin kawan kita yang butuh bantuan kita. Ada tetangga kita misalnya yang apa bahasa kita mau kenduri, bantu gotong royong, bersih-bersih dan lain sebagainya. Ada waktu yang kita pakai untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Jadi tidak lepas dari 4 hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Walamma istaqarra annahu la budda lil 'abdi minhuma jami'an fal 'ilmu aula bit taqdim la muhala. Maka ketika sudah kokoh, ya, ataupun kita sudah mengetahui dengan pengetahuan yang kuat, ya, argumen yang bahasa kita yang kokoh, maka seorang hamba mesti sudah mengetahui bahwasannya ilmu aula bit taqdim, lebih dimajukan satu langkah atau lebih diutamakan. Bukanlah sesuatu yang mustahil. Maknanya mestilah pemahaman kita seperti itu. Li'annahu al-aslu wad dalil. Wa li'annahu al-aslu wad dalil. Karena ilmu ini adalah yang bagian pokoknya. Bagaimana orang bisa salat kalau tidak tahu ilmunya? Tidak pernah melihat orang salat, tidak pernah ada mencontohkan kepadanya, dan menjadi ilmu adalah petunjuk. Maka Nabi SAW mengatakan al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu ini adalah imam dan amal adalah makmumnya atau yang mengikutinya. Maka beliau menyebut, ya, kenapa ilmu ini yang disebut sebagai imam, kemudian ibadah yang mengikutinya, minimal kata beliau ada 2 faktor, 2 sebabnya. Yang pertama, litahsula lakal ibadah wa taslam. Kenapa ilmu lebih didahulukan? Karena dengan ilmu ini bisa kita melakukan ibadah. Dan dengan melakukan ibadah akhirnya kita selamat. Karena iman saja tidak diikuti dengan amal, ya, tak bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang meskipun semua orang yang beriman pasti kelak akan masuk surga, tapi maknanya kalau iman saja tidak ada amalnya, tidak ada ibadahnya, ya sudah bisa bahasa kita, ya, diterka-terka bahwa nanti di akhirat dia akan singgah dulu, dibersihkan dulu di dalam neraka Allah, baru kemudian kelak masuk ke dalam surga Allah. Maka dalam Al-Quran kita sering mendapati ayat yang iman itu disandingkan dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, dengan syarat dia beriman, maka iman dan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Tidak cukup dengan iman, mesti dibarengi dengan amal. Maka dengan ilmu inilah, ya, bisa kita beribadah dengan baik. Fa innaka awwalan tajibu 'alaika an ta'rifal ma'bud thumma ta'budu. Maka ilmu yang utama adalah mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pokok dasar yang kita sebut tadi di awal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Awwalu wajibin 'alal 'abdi ma'rifatullahi bitauhid. Ilmu yang paling mendasar pertama yang harus diketahui seorang hamba adalah mengenal Allah, lalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Maka inilah biasanya kita pelajari dalam kajian-kajian tauhid, kajian-kajian ilmu akidah yang dasar-dasar, ya. Kalau ilmu kalam itu sudah lebih mendalam lagi. Tapi kalau yang dasar-dasar ilmu tauhid, ilmu akidah ini yang pokok-pokok. Apa yang diantara yang pokok? Ya itulah mengenal sifat Allah, ya. Ada yang disebut dengan sifat 50 yang mesti kita pelajari, yang mesti kita tahu. Apa sifat 50 ini, Ustaz?
Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1. Berapa jumlahnya? 41. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahilnya 4, 8, sifat jaiznya 1, 9. 41 tambah 9, 50. Inilah disebut dengan sifat 50. Bukan berarti membatasi sifat Allah hanya 20 tidak. Tapi dari hasil yang ditelusuri, dikaji oleh para ulama, minimal dengan yang sifat wajib 20 bagi Allah kita mengetahuinya, dan lawannya adalah sifat mustahilnya, sudah mewakili sifat-sifat Allah yang lain. Sehingga dengan mengenal sifat 20 itulah kita semakin mengenal Allah. Kemudian ketika kita mengenal Allah, pasti kita akan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah poin yang pertama, ya, harus mengenal siapa yang kita sembah dan bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tentu ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu bagaimana kita ya beribadah, bagaimana salat, bagaimana tahara dan seterusnya. Ilmu-ilmu zahir. Nanti ada ilmu batin. Ilmu batin belajar ikhlas, belajar menjadi orang sabar, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang ridha. Nah, ini biasanya disebut dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, ya. Ilmu tazkiyatun nafs. Karena badan kita ini terdiri dari jasadiyah dan ruhiyah. Ya, maka ada ibadah-ibadah atau ilmu yang itu berkaitan dengan zahir yang tampak, ada ilmu batin kita. Itulah ilmu-ilmu sabar, bagaimana menjadi hamba Allah yang sabar, bagaimana menjadi hamba Allah yang ikhlas, ya, ridha. Nah, ini semuanya juga butuh ilmunya. Nah, kemudian nanti ya bagaimana dalam proses belajar ini kita harus punya guru. Jangan belajar sendiri. Hanya modal beli buku, baca, nonton YouTube, cuma mendengar. Tidak ada kita ini istilahnya berguru langsung. Karena begitulah para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, innama bu'itsu mu'alliman, saya diutus ini menjadi seorang guru, menjadi pengajar. Maka kita kalau dalam belajar butuh, ya, harus punya guru. Datang belajar, bertalaki, apa yang tidak paham tanyakan. Karena kalau mengandalkan otak kita, akal kita, membaca Al-Quran terjemahannya, membaca hadis terjemahannya, besar kemungkinan akan tergelincir pada kesalahpahaman terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang terjadi zaman sekarang. Di sosial media banyak sekali orang yang nampaknya seperti sudah melebihi ilmunya dari para ulama, hanya karena modal terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca penjelasannya, tidak membaca tafsirannya. Jadi pada intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar ini tak ada habisnya, tak ada selesainya. Belajar dari sejak kita kecil, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai kita meninggal. Maka mudah-mudahan hari-hari kita ada sisihkan waktu untuk kemudian belajar menuntut ilmu, sehingga bertambah ilmu dan bertambah pula amal kita, bertambah amal dari sisi kualitasnya, bertambah amal dari sisi kuantitas dan jumlahnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, kita sampaikan pada malam hari ini. Tahapan yang pertama yang mesti kita lewati untuk menjadi hamba Allah yang beribadah dengan baik adalah landasannya dengan ilmu. Maka jangan bosan belajar, jangan malas duduk di majelis ilmu, yang diantara adalah majelis terbaik yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma qad استودعناك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.